Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini ada pesan yang luar biasa yang Tuhan titipkan buat saya. Yang rindu diberkati bilang amin. Wow, itu dia, saudara, semuanya siap diberkati ya. Kita akan berdiri bersama-sama dengan membaca Ibrani 11 ayat 6. Dibuka dulu Ibrani 11 ayat 6. Kita akan bicara mengenai iman yang merupakan dasar landasan yang menolong kita di dalam kita menulis buku kehidupan kita di bumi. Siap? 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Dia dengan apa? Sungguh-sungguh, tetapi caranya dengan iman. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Tanpa iman dikatakan adalah mustahil untuk bisa memperkenankan Allah. Jadi ternyata Allah itu hanya bisa disenangkan dengan iman kita. Saudara sudah percaya Dia walaupun saudara nggak ngeliat, nggak bisa meraba kayak zaman dulu Yesus ada, lalu mereka bisa meraba Yesus, bisa melihat. Tapi zaman sekarang saudara tidak bisa melihat Yesus dengan kasat mata. Tidak bisa menjamah Dia, tidak bisa pegang jubahnya. Jadi ini adalah iman untuk saudara percaya Dia yang tidak nampak. Dan rupanya tanpa iman dikatakan it is impossible to please God. Sangatlah tidak mungkin untuk bisa berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Karena Dia adalah roh dan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ini adalah manusia. Manusia roh, saudara ya. Kita manusia roh. Saudara bukan manusia biasa loh. Ya. Seringkali saudara salah ngomong begini, ya namanya juga manusia biasa, ya nggak bisalah suci-suci amat, ya nggak bisalah berkenan kepada Tuhan sepenuhnya. Salah. Ya, saudara adalah manusia roh yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya saudara ini adalah manusia roh. Saudara-saudara manusia roh, hanya casingnya. Casing itu apa saudara bahasa Jawa nih? Kelongsongane. Kelongsongane itu loh. Ini ada kemahnya, ada kelongsongane, ada casingnya, kemahnya, rupanya ya. Itu sebentar fana. Tetapi yang siap untuk nantinya ketemu dengan Tuhan Yesus adalah manusia roh saudara. Itu sebabnya roh ini harus gadok sama roh. Ya, harus nyambung, harus ketemu. Itu sebabnya kita harus tiap hari, tiap kali mengembangkan manusia roh. Adalah mustahil bagi orang di luar Tuhan kalau belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk mereka bisa menghubungi Dia dalam roh. Karena mereka masih manusia biasa, masih manusia daging. Itu sebabnya anak-anak Tuhan di mana-mana yang belum merasa, belum terima Yesus, saudara harus terima Yesus supaya saudara bisa connect. Ya, supaya sinyalnya bisa sama sefrekuensi. Karena tanpa itu tidak mungkin. Sak ngoyo-ngoyone, sak kuat-kuate, sak kayak baca Alkitab, baca buku firman Tuhan hanya merupakan huruf mati. Tetapi saat kita menerima Yesus, kita diperbarui roh kita, maka mata kita makin hari makin dibukakan, makin kita bisa melihat dari tahun ke tahun. Oh, gak nang yang ngono gitu. Artinya ngono to.
Tidak mudeng tadinya. Tetapi makin hari saat saudara belajar firman, maka Tuhan akan membukakan selubung-selubung di mata rohani saudara. Kalau saudara makin beranjak, makin dewasa, maka mata belek rohani saudara itu dicopot, terkelupas. Saudara ingat Paulus pada waktu dia mengejar orang-orang kudus Tuhan dan dia ditangkap oleh Tuhan di perjalanannya menuju Damaskus. Kemudian Tuhan datang dalam bentuk sinar yang menyala-nyala sehingga membutakan matanya. Dan dia berkata, Tuhan, Tuhan, siapakah engkau? Yesus berkata, aku ini Yesus yang kau aniaya itu, Paulus. Sekarang pergi dan ketemu dengan seorang, dan setelah ditumpangin tangan, didoakan, ada seperti selaput yang copot dari mata rohaninya. Bukan mata jasmani. Ya kayak katarak itu loh saudara. Kataraknya udah tebel sampai gak bisa melihat di alam roh. Tetapi saat Tuhan perbaharui, maka katarak rohaninya itu lepas dengan sendirinya. Itu sebabnya jikalau anak-anak Tuhan belum melaksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia ada di level yang rendah. Firman ini angel gahaku. Firman itu sulit mana mungkin. Firman ini lagi sebagai manusia gak mungkin lah aku melakukan itu. Itu hanya tugas pendeta saja. Mungkin saudara bilang begitu. Tetapi tidak saudara. Saat saudara ngomong gitu, maka selaput mata rohani saudara tetap ada di sana. Tetapi saat saudara berkata, ya walaupun itu susah, walaupun itu mustahil, tetapi aku mau melakukannya dengan iman. Ya, karena tanpa iman dikatakan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya kita hari demi hari kita berjalan di dalam iman. Aku sulit banget ngampuni orang itu. Gak mungkin. Aku bawa sampai ke liang kubur, gak akan aku ngampunin. Saudara, itu salah. Karena saudara mengampuni dengan kekuatan sendiri, sehingga saudara gak bisa. Saudara bilang, wah itu menyakitkan hati saya dan keluarga saya, mencoreng saya, merusak nama baik saya. Mungkin saudara bilang begitu. Jadi tidak mungkin, dibayar dengan apapun tidak bisa. Itu dengan kekuatan sendiri. Tapi saat saudara berkata begini, ya dia merugikan saya, dia mencelakakan saya, bagi saya manusia daging ini masih manusia dengan berlapiskan casing daging ini sulit. Tetapi dengan iman aku mau mengampuni dia. Plong, gogrok. Saat saudara melakukan itu, maka selubung selaput di mata rohani saudara akan gogrok juga. Ya, akan lepas juga. Maka Tuhan bawa saudara ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, berikutnya. Nah, jadi di sini kita mengerti bahwa misi terpenting anak Tuhan di dunia ini adalah untuk mencari iman, saudara. Jadi iman ini adalah pencarian yang sangat penting karena Tuhan hanya disukakan jikalau saudara hidup dengan iman. Sulit, tetapi saudara berkata, yes, aku bisa melakukannya bersama Tuhan. Kalau saudara bilang, Raisolah, angel, zaman sekarang itu kayaknya banyak yang ngomong angel gitu ya. Jangan ditiru saudara yang begitu angel, enggak ada yang angel, semuanya mudah di dalam Tuhan, amin. Saya rindu saudara hidup dalam iman, saudara diberkati dalam perjalanan hidup saudara. Ya.
Bapa menghendaki kita untuk hidup dalam iman. Iman itu timbul saat pintu tertutup. Iman timbul saat apa, saudara? Pintu tertutup. Jadi saat pintu tertutup, saat rasanya tidak ada jalan, maka saudara mulai membangkitkan iman, dan iman itu akan muncul. Saudara, iman itu timbul saat saudara menghadapi hal-hal yang sulit. Iman timbul saat apa? Menghadapi hal yang sulit. Kalau saudara hal yang sulit, pintu tertutup, dan saudara berkata, "Raiso iki, wes gak mungkin," maka saudara tidak menggunakan iman. Tetapi saat saudara melihat pintu rasanya tertutup, kemudian saudara berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab saudara. Dengan iman, saudara pasti bisa. Saya banyak sekali dalam kehidupan saya ada tantangan-tantangan iman, ada pintu-pintu yang tertutup, ada cita-cita keinginan yang rasanya sudah terkubur. Tetapi disitulah mulai saya angkat iman, dan Tuhan menghargai iman. Karena iman itu adalah misi terpenting bagi setiap anak Tuhan di dunia. Itu sebabnya saat kita tertatih-tatih untuk hidup dalam iman, berjalan dalam iman, maka Tuhan akan menghargainya. Hal yang sekecil apapun, saudara memulainya, dan saudara nanti akan naik. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa dari iman kepada iman, maksudnya dari iman awal kepada iman berikutnya, kepada iman berikutnya, kepada iman berikutnya, dan sampai iman yang tinggi yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Iman itu timbul juga saat dokter berkata, "Wah, kami semuanya angkat tangan." Ya. Ini nggak bisa terjadi. Ini nggak bisa sembuh. Ini nggak bisa dibetulin lagi. Disitulah saudara bukannya menangis gero-gero, tapi saudara mulai angkat iman. Saudara jangan kalau dengar apa-apa jangan, "Oh, aduh iki piye? Uripku piye? Bojoku, anakku piye? Daganganku piye?" Ojo ngono saudara ya. Kalau saudara mendengar vonis dokter dan semua bukti-bukti yang dokter berikan kepada saudara, saudara letakkan di bawah kaki Yesus dan saudara bilang, "Terima kasih, dokter bilang begitu faktanya, tetapi firman Tuhan mengatakan oleh bilurnya aku telah sembuh." Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara hafal ayatnya, tetapi apakah saudara nangis gero-gero atau beriman? Nah, Tuhan menginginkan iman kita. Kita memperkatakan iman setiap hari, itu yang Tuhan inginkan. Bukan saudara hidup dengan fakta yang saudara lihat di meja, di depan, di rekening bank saudara. Bukan demikian. Ya, saya sudah ngajarin saudara beberapa kali bahwa kalau saudara lihat rekening, saudara melihat fakta di depan mata saudara, saudara jangan ngeluh, "Waduh, itu tinggal sidik tok yang ini nggo mangan sesuk-sesuk ora cukup." Tapi saudara bisa memperkatakan kebalikannya. Ya. Saudara, saya mempelajari ini saya menemukan bahwa ada seseorang, dia mewawancarai kira-kira 200 wanita berhasil, ya. Dia mewawancarai 200 wanita kaya yang berhasil. Dari mereka itu
Dari wawancaranya, interviewnya, dia mendapati ada 6 hal yang sama rupanya. Ya, 6 hal yang sama. Pertama, yang mereka lakukan adalah mengubah kata miskin atau nggak punya duit. Biasanya kalau orang-orang yang mentalitasnya miskin, mereka kan berkata gini, ya aku nggak punya duit, ya aku miskin. Lalu saudara mulai pasang status. Ya, saya ingat ada status yang tulisannya, gambarnya itu 100.000 warna merah, lalu tulisannya begini, kau datang dan pergi sesuka. Pinter semua ya. Nah, tetapi saudara jangan pasang status itu. Ya. Atau saudara malah pamer. Yang merah itu dijentrek, terus difoto, dipasang di status. Itu saudara lagi ngundang copet pencuri. Nah, banyak orang yang punya mentalitas miskin, mereka akan berkata, ya, yo nyat ket demen koyong ini. Pak emboke yo nyat koyong ini. Selamanya aku ya akan begini. Ya. Tetapi 200 orang yang berhasil itu berkata, aku sedang menghasilkan uang, katanya. Ya, kalau saya ngajarin saudara, saya berkata begini, malaikat-malaikat, bawa semua uang-uang yang nggak berguna, yang daripada dipakai judi, dipakai melacur, dipakai untuk hal-hal yang nggak benar, kumpulkan dari semua mata angin, kumpulin. Saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya ngajarin saudara seperti itu. Udah banyak kali saya ngajarin saudara begitu. Jadi saudara jangan meminta-minta, saudara jangan lela air mata, jangan banyak keluhan keluar, tapi nyatakan permohonanmu dalam doa. Lalu saudara mulai beriman, saudara memperkatakan setiap kali, memperkatakan iman. Terima kasih Tuhan, hari ini berkat Tuhan melimpah. Jadi bangun tidur saudara jangan pegang kepala nyut-nyutan mikirin uang lagi. Tapi bangun tidur saudara berkata, terima kasih hujan berkat hari ini tiba. Ya, terima kasih malaikat dari utara, selatan, timur, barat semua dikumpulkan uang-uang yang mereka mau pakai untuk berdosa, kumpulkan buat saya. Terima kasih malaikat Tuhan. Belum kita duitnya? Terima kasih. Belum ada di rekening saudara buka, terima kasih Tuhan. Kalau saudara berterima kasih daripada saudara ngeluh, Bapak lihat anaknya seneng gak? Bangga gak? Daripada Tuhan berkati saya, kok berkata kata Tuhan, Tuhan. Tuh Tuhan ya. Nah, jadi itu merupakan nomor 1 yang dilakukan oleh orang-orang sukses secara umum. Mereka bukan berkata seperti yang saya ajarin ini, tetapi mereka berkata, aku sedang menghasilkan uang. Aku sedang bekerja untuk mendapatkan uang. Walaupun gak kelihatan, mereka tetap percaya dan mereka tetap berkata, aku sedang menghasilkan uang. Daripada saudara ngomongnya sudah mandek, saudara bilang, aku miskin, aku gak punya uang. Mudeng saudara? Kalau yang mudeng ngangguk. Oke. Kok sedikit yang ngangguk? Oke, good. Nah, saya kalau ngomong kepada murid-murid tuh bilang gini, malaikat itu saudara tiap kita punya malaikat kan,
Tiap kita anak-anak Tuhan dijagai malaikat. Paling tidak 2 atau 1 pun itu udah dahsyat banget, saudara, didekengi oleh malaikat Tuhan. Nah, malaikatnya ini nunggu perintah saudara, nganggur. Bendino mau ngenteni, bendino sedaku. Kok aku nggak diperintah-perintah ya? Kok aku nggak disuruh-suruh ya? Kok ini kok diem aja malah ngeluh malah nangis? Padahal malaikat itu siap memberkati saudara. Dia siap naik dan turun menjatuhkan berkat-berkat yang sedianya disediakan bagi saudara. Tapi karena saudara banyak keluhan, keluhan itu bukan barter iman. Ulangi lagi. Oke, jadi keluhan itu bukan barter berkat, tetapi iman itu barternya berkat. Jadi saudara mulai memperkatakan iman, maka itu akan tiba. Karena apa? Dikatakan tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan gak dengar saat saudara cuman nangis-nangis. Lalu iblisnya ngipasi, "Dang, nangis sing seru, tambah meneh, nangis meneh, gero-gero guling-guling sisan." Ya. Iblis paling seneng lele air mata kayak bayi. Kalau bayi kan belum bisa ngomong, oe gitu disusoni mbok ya. Oe, oh ngopo pipis, ya. Tetapi kalau saudara coba saudara wis gede gerang terus saudara oe. Iya kan? Iki apa toh? Dilebokke pas pantes ya. Jadi kalau saudara udah dewasa, saudara nggak boleh lagi oe. Itu masih bahasa bayi. Kira-kira saudara di sini yang masih oe siapa? Oh, luar biasa, nggak ada loh, nggak ada yang angkat tangan. Saudara sudah dewasa semua, amin. Saudara nggak lagi nyenengin iblis. Saya itu dulu kalau mau kesel gitu ya, wah orang itu nyebelin banget. Kok iso toh dia memperlakukan saya begitu? Lalu saya nyeluh, Tuhan. Baru mau berlutut, saya bilang, keenakan iblis dong saya berlutut nangis. Saya berlutut bukan untuk nangis, bukan untuk menangisi diri saya, bukan untuk menyukakan sel piti air mata saya biar saya tertumpah air mata dan Tuhan pikirnya Tuhan bisa tersentuh. Saya langsung berdiri, saya bilang tidak. Saya nggak mau bikin senang iblis, saya nggak mau bikin dia loncat-loncat. Saya mau beriman kepada Tuhan dan Tuhan pasti berkati saya. Karena itu adalah bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan adalah bahasa iman. Jadi kita harus barter dengan iman untuk memperoleh apapun yang kita inginkan. Right? Jadi banyak sekali malaikat ini yang tidak diaktifasikan sehingga mereka bosen. Mereka berkata, aduh nganggur lagi. Aduh dia nggak ngomong apa-apa lagi. Mana firmannya cuman air mata, ya ditampung air matanya. Oh ya. Oh puji Tuhan. Lalu yang kedua adalah mereka yang sukses. Saat mereka menghadapi hal yang sulit, mereka nggak bilang sulit ini, sulit, susah banget.
Mereka nggak ngomong gitu, tapi mereka ngomong, oh nggak ada masalah, aku akan mempelajari ini. Walaupun nampaknya sulit, walaupun rumusannya ini sulit banget, aku hadapin ini, aduh aku diserang sana, tapi aku sedang mengusahakannya. Ya. Jadi saudara mulai angkat iman saudara, nggak ngomong sesuatu yang negatif, tetapi saudara harus optimis. Saudara harus mempercayai pertolongan Tuhan itu hanya tinggal sedikit, sebentar. Saudara bisa meraihnya lewat iman. Puji Tuhan, ya. Jadi karena firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberi. Lalu apa lagi? Ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka saudara akan mendapatkannya. Itu sebabnya walaupun nampaknya sulit, saudara cari, pasti saudara dapetin. Karena seorang tukang gembok tidak bikin hanya gemboknya, tetapi dengan kuncinya. Jadi pasti ada jalan keluar, pasti ada kunci-kunci yang disediakan, kunci yang tepat. Nah, kunci yang tepat ini apa? Saudara harus belajar, apakah air mata ataukah iman? Ya, iman saudara. Lalu yang ketiga, mereka-mereka yang berhasil waktu dihadapkan dengan hal yang sulit, mereka nggak bilang, wah aku nggak bisa kok. Tapi banyak orang-orang, bahkan anak Tuhan disayangkan, yang punya Tuhan yang luar biasa, yang diberikan akses iman kepadanya untuk membuka pintu-pintu yang sulit, tapi mereka bilang, aku nggak bisa. Tetapi mereka berkata, aku pasti bisa. Nah, saudara, pasti bisa. Ya, saudara pasti bisa. Saya melewati tantangan-tantangan hidup yang bagi saya sulit, sampai saya harus berdiri seperti ini. Tetapi saya menguatkan jiwa saya bicara kepada diri saya bilang, Mac, kamu pasti bisa. Aduh, kalau lihat keadaan, lihat yang saya hadapi, maunya nyesek. Daging ini maunya dienakan, maunya nurutin daging hawa nafsu, nyesek. Aduh, tetapi saya lupakan daging itu, saya mulai memperkatakan, aku pasti bisa. I can do all things through Christ who gives me strength. Apa itu saudara? Aku pasti bisa melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, itu tadi bahasa Jawa kromo yang halus, sampai saudara gak mudeng. Aku sanggup melakukan segalanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara ingat Daud, waktu dia berperang, kemudian membawa pasukannya, istri anak-anak mereka ditinggalkan. Waktu pulang mereka kaget, gak ada lagi istri dan anak-anak mereka. Maka lucu banget mereka itu. Mereka mau nimpuki Daud. Padahal bukan salah Daud, tetapi mereka, ya namanya pemimpin itu kayak gitu. Gak salah pun disalahkan. Jadi mereka siap ngambil batu, mereka mau nimpukin Daud, dan Daud menguatkan jiwanya, menguatkan dirinya di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saudara, di dalam keadaan yang sangat terpuruk, saudara kuatkan diri saudara, kuatkan hati saudara kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya,
Daud di dalam Mazmurnya dia sering berkata, hai jiwaku. Jadi dia sering ngomong kepada jiwanya. Saudara ngomong gak kepada jiwa saudara? Saudara harus ngomong, nguatin jiwa saudara. Iya, di beberapa waktu lalu saya bilang cerita kepada saudara, waktu saya mengikuti acara yang ketat sekali, saya sudah capek, tidur sehari cuma 3 jam rata-rata. Hari keempat saya sudah baterainya low, baterainya udah menurun, gak kuat, mau ngomong aja males, mau nyanyi males, buka mulut males, mau ikut doa pagi males. Tapi saya menguatkan diri saya hampir ada tantangannya gini, wes rasa melu ra apa-apa. Toh ya ini bukan kalau kamu nggak ikut terus kamu ditembak mati, ya. Jadi nggak apa-apa, kamu nggak usah ikut. Toh kamu juga kan nggak enak badan. Tapi saya berjuang, saya berkata, aku menaruhkan imanku kepada Tuhan, aku bisa melakukan segalanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hai jiwaku, ayo bersukacita. Hai jiwaku, jangan letih lesu. Hai tubuhku, kamu sehat, kamu sembuh, kamu kuat. Dan waktu saya baca firman itu bagi saya itu merupakan kekuatan. Saya nikmati, saya kunyah, saya mood. Saya berkata, terima kasih firman-Mu Tuhan, kekuatan bagi rohku, jiwaku, dan tubuhku. Gak ada orang yang nguatin saya, kecuali saya harus menguatkan jiwa saya. Saudara bisa datang kepada saya kuatin saudara. Tapi kalau saudara gak bisa ketemu saya di hari-hari lain, saudara harus kuatkan jiwa saudara sendiri. Ngomong sama jiwamu. Hai jiwaku, jangan berletih lesu. Hai Endang, ya. Hai Budianto, ngomong sama diri saudara sendiri. Kamu kuat, kamu sanggup, kamu bisa melakukan segalanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Lalu yang keempat, saat mereka dihadapkan dengan capeknya luar biasa, ya mereka nggak ngomong, aduh capek deh. Banyak yang gitu kan, capek deh gitu. Tetapi mereka berkata, aku masih bisa bertahan. Aku sanggup melakukannya, aku akan terus berlari. Ya. Kalau saudara ngomong capek, aku capek. Kan saudara gini kan pasti, aku capek. Kan saudara nggak ngomong capek, aku capek loh. Gitu nggak saudara? Nggak kan? Saudara nggak akan semangat ngomong capek. Tapi kalau saudara ngomong capek, pasti saudara loyo. Kalau saudara ngomong, maka yang dengar adalah siapa? Yang dengar dirimu sendiri, yang paling deket ini loh. Aku capek, aku capek, aku capek, aku capek. Maka saudara beneran menguatkan diri saudara sendiri dalam kecapaian, dan akhirnya jiwa saudara letih lesu. Pasti kalau ngomong aku capek, mengerjakan visi Tuhan, panggilan Tuhan, aku capek, aku wis tuwa, ra iso apa-apa. Aku sumur sak ngene ra iso apa-apa. Maka itu sinarnya redup. Tapi mereka bilang, aku bisa bertahan, aku bisa melakukannya, aku masih bisa berlari. Ya, saudara belajar ngomong yang positif. Dan kepositifan ini nantinya bergaung dan menjadikan saudara adalah orang-orang beriman.
Yang kelima, mereka-mereka yang biasanya bilang, duh ribet banget sih. Ribet, saudara mbah-mbah ngertas mboten ribet. Sanes ribet loh. Ribet apa? Napa Pak Mus, Pak Samad? Ribet repot. Ya, nggih. Ya mendekati. Ribet banget, repot banget, sulit banget. Apa ya? Rekoso gitu loh. Rekoso banget sih. Ya, itu dia. Jangan ngomong gitu kalau saudara mendapati hal yang sulit, bundet. Bundet. Kalau bundet, mereka berkata, oh enggak ada yang mustahil. Ya. Kalau ada masalah, pasti ada jalan keluar. Tenan loh, ya. Yang amin banter itu nanti kalau dihadapkan dengan masalah yang ribet, saudara piye ngomongnya? Lo aja guyu. Tenan no? Ya? Gak ada yang mustahil, gak ada yang ribet ya, semuanya ada jawabannya, puji Tuhan. Lalu yang keenam, saat mereka diperlakukan dengan hal-hal yang gak adil, mereka nggak ngomong gini, mau ngomong apa ya? Diperlakukan, kok aku diperlakukan seperti ini. Tadi saking terisak-isak jadi nggak bisa ngomong metu tapi mejen di dalam. Kok aku diperlakukan gini? Nyat keluarga aku kurang dudel. Lu duwe kabeh. Coba kon buka. Tetapi mereka berkata, aku harus lebih kuat. Ya, kemujuran ada di depanku. Keuntungan ada di depanku. Bejo. Hoki menyertai aku. Kebajikan dan mengikuti sepenggal seumur hidupku. Jadi saudara jangan lupa yang saudara hafalkan tiap minggu. Kalau saudara tidak adili, dicurangi, bukannya saudara ngutuk-ngutuk dan bilang, ya wes rasano, entenono. Kamu mulai lewat di. Pulang lewat mana nanti tak jegal. Saudara nggak bilang gitu. Tapi semuanya saudara serahin kepada Tuhan dan saudara bilang, aku ini bejo. Kalau Bu bejo ya pas banget ya. Aku ini bejo. Aku ini disertai dengan keuntungan, keberuntungan, kebaikan, kemurahan belaka. Gak ada kerugian, gak ada. Walaupun aku diperlakukan tidak adil, tetapi nampaknya tidak adil, tetapi aku percaya aku ini diberkati. Aminnya lemes. Iman saudara harus bangkit ya. Jangan saudara yus, nek anu aku tak ketemu lawyer aja. Apa lawyer? Pengacara. Tak tuntut. Aku mendatangkan begal. Ya. Ada satu kali orang itu takut lihat. Karena jagal dari belakang ya, terus jagal sini kota. Wah, ngeri banget ini. Ini jualan dawet orangnya. Tapi tulisannya jagal kota. Setelah kepanasan, bajunya dibuka. Bakno jagalah kebersihan kota. Itu intermezzo. Tadi ngomong apa sampai lali. Nek mulai entah no lewat dalan ngendi. Bukan gitu saudara ya. Saudara nggak perlu cari jagal kota.
Tapi saudara berkata, kamu mau ambil uang saya, ambil. Ya, ambil. Bagian saya, warisan saya, kamu mau ambil. Karena apa? Imanku tidak aku taruh di uang itu. Puji Tuhan. Saudara harus bisa mengalahkan hal-hal duniawi yang hanya mengikis kedagingan saudara. Percuma saudara nangisi hidup, percuma saudara nangisi hal-hal yang sepele itu. Keuangan apapun yang nampak di depan mata saudara, itu adalah hal-hal duniawi, hal sepele yang mana itu menolong kita, tetapi kita tidak bertumpu kepada hal-hal seperti itu. Kita bertumpu kepada iman kita yang mana Tuhan sanggup memberikan dan menggantikan apa yang kita perlu. Puji Tuhan. Nah, jadi itu yang harus saudara pelajari. Di sana 6 hal ini hampir mirip-mirip. Dibilang mustahil, sulit, nggak ada jalan keluar, dan ini dan itu. Tetapi saudara harus nguatin jiwa saudara. Puji Tuhan, kita akan baca satu contoh yang luar biasa, yang mana ini adalah iman lewat perkataan. Matius 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Kita akan baca in concert. Saya akan baca dan saudara seterusnya kita bergantian. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Wow, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah seperti kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, ini merupakan kisah seorang asing, bukan orang Israel, orang Yahudi, tetapi ini orang asing, dan dia punya seorang hamba yang sakit. Dia sayang kepada hambanya, lalu dia memohon, ya, lewat teman-temannya. Dia memohon, atau di ayat-ayat lain ada lewat teman-temannya, tetapi di sini dia sendiri ngomong, katanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lalu Yesus berkata, "Oke, I'll come, aku datang segera," ya. Lalu perwira itu ngomong ini, Tuhan, nggak usah, aku nggak layak terima Tuhan. Tuhan ngomong saja, keluarkan kata-kata, keluarkan maklumat, keluarkan perintah, maka hambaku akan sembuh.
Tuhan di sini dikatakan Tuhan itu kaget ya. Tuhan itu nggak kaget saudara. Tuhan nggak heran. Tuhan hanya impress. Ini loh yang saya cari Tuhan gitu. Ini bahasaku, ini nyambung sefrekuensi dengan aku. Karena dia tidak harus mendapati aku tumpang tangan kepada hambanya. Tetapi dia berkata, lemparkan saja, keluarkan saja, berkatakan saja, satu kata saja, sembuh. Maka hambaku akan sembuh. Wow. Lalu di sini dikatakan gimana? Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur barat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Kenapa bukan bersama dengan Elia, bersama dengan Nuh? Karena apa saudara? Ya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Karena iman, oke, good. Karena apa lagi? Karena setia, oke. Ikut perintah, oke. Belum dapat hadiah ini yang 3 jawaban ini. Ada yang mau coba satu lagi? Orang yang berkenan Tuhan, ya, tidak mendapat hadiah juga. Jawabannya adalah karena Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Sehingga saat dia memberikan imannya, maka dia akan duduk bersama dengan Bapak Abraham. Dan juga anaknya Ishak dan Yakub. Mereka mewarisi iman bapaknya. Seperti Timotius, Paulus berkata begini, jangan lupakan itu. Nenekmu, ya, Lois, dan juga ibumu Eunike atau sebaliknya ya. Jangan lupakan iman mereka yang telah diturunkan kepadamu. Saya juga punya pahlawan iman, nenek saya, lalu bapak ibu saya. Jadi saya mewarisi iman. Kalau saudara hidup dengan orang-orang yang beriman, saudara akan mewarisi iman mereka. Dan kalau saudara mengangkat iman saudara, maka saudara akan duduk dengan Bapak Abraham. Waktunya sudah hampir selesai, tetapi saya akan berikan poin yang paling penting, yaitu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Begini saudara, karena Dia adalah firman, ya, Dia adalah firman, maka saat perwira Kapernaum ini berkata, Tuhan, sampaikan saja satu kata. Dia mempercayai firman yang hidup. Tuhan Yesus gak perlu hadir secara fisik di rumahnya, tidak harus hadir numpangin kepalanya dengan tangan Yesus, tetapi dia berkata, sampaikan saja, kirim firman saja. Sebabnya saudara di sini nggak usah nangis-nangis, tetapi kirim firman, perkatakan iman. Saat saudara melihat situasi yang sulit, maka saudara kirim firman. Ya, perkatakan iman hari-hari. Dan saya rindu di sini bangkit iman-iman yang raksasa. Yes, aminnya masih lemah. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, hamba bersyukur menitipkan firman yang hidup, firman yang bisa memberi barter surga
untuk semua apa yang kami rindukan. Karena bahasa surga bukan bahasa air mata, bukan bahasa mengasihani diri sendiri, tetapi bahasa iman. Sehingga apa yang mereka butuhkan selagi mereka di bumi ini, mereka tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tetapi mereka boleh mengaktifkan mata rohani mereka. Mereka boleh hidup dengan iman, berjalan dengan iman, dan mereka boleh berjalan di dalam kemustahilan, menikmati hal-hal yang mustahil, yang sulit, yang gak mungkin, yang sudah pintunya tertutup semua, yang sudah terkubur, tetapi mereka semuanya akan memperolehnya sebab mereka beriman. Dan pada akhirnya mereka akan berkumpul dari timur, barat, selatan, utara untuk duduk dengan Bapa Abraham dan anak-anak mereka, karena mereka adalah orang beriman. Terpuji nama Tuhan. Hamba segel firman ini ke dalam hati dan roh hati mereka. Selamanya mereka akan hidup dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus yang dibangkitkan imannya, semua sorak-sorai bilang amin. Amin.